Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gandhi. Di sini saya akan mengawali mengungkapkan beberapa hasil diskusi saya dan kelompok saya soal diksi. Nah, saya di sini dari kelompok diksi akan memulainya dengan menyampaikan sebuah materi terlebih dahulu. Saya di sini akan menyampaikan materi soal pengertian diksi dan fungsi diksi. Untuk pertama kali saya akan menerangkan diksi terlebih dahulu. Menurut KBBI, diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan sebuah gagasan. Jadi bisa disimpulkan secara singkatnya adalah diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan sebuah kalimat atau gagasan tertentu. Diksi ini memiliki beberapa fungsi, yaitu antara lain sebagai berikut. Salah satu fungsi diksi adalah membuat komunikasi yang berterima, yaitu komunikasi yang dimana si lawan bicara misalnya menerima informasi yang kita sebarkan. Kedua adalah menghindari sebuah kesalahpahaman, karena jika kita tidak hati-hati dalam mengungkapkan sebuah kalimat dengan tidak memilih kata-kata yang tepat, itu bisa membuat sebuah kesalahpahaman dan bisa berakhir dengan munculnya kabar hoax atau mungkin munculnya fitnah dan sebagainya. Lainnya yaitu mencegah salah persepsi, ya kurang lebih sama seperti menghindari salah paham yang tadi. Yang tak kalah penting adalah untuk mewujudkan sebuah rasa kenyamanan kepada lawan bicara ataupun pembaca ataupun pendengar, supaya pendengar ini mau mendengarkan atau membaca apa kata-kata yang kita sampaikan, sehingga mereka tidak bosan. Jadi kita harus membuat kata-kata yang baik, memilih kata-kata yang baik supaya mereka tidak bosan dan informasi yang kita sampaikan diterima oleh mereka. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Alias Salsabila dengan NPM 235200009. Di sini saya akan memberikan penjelasan lanjutan dari teman saya, yaitu jenis-jenis diksi dan penggunaan diksi dalam konjungsi. Jadi di sini saya akan mereview ulang dari teman saya, yaitu diksi adalah suatu cara yang digunakan pengarang dalam membuat sebuah caption agar dapat dipahami oleh pembaca. Ketepatan pemilihan kata akan berpengaruh dalam pikiran pembaca tentang isi sebuah caption. Jenis diksi menurut Keraf tahun 2008 halaman 89-108 adalah sebagai berikut. 1. Denotasi. Denotasi merupakan batasan kamus atau definisi utama suatu kata. Denotasi mengacu pada makna yang sebenarnya. Contoh makna denotasi adalah saya membeli kambing hitam, di mana kambing hitam itu memiliki makna sebenarnya, yaitu kambing itu sendiri. Dan yang kedua, ada konotasi. Konotasi adalah suatu jenis makna yang mengandung arti tambahan, imajinasi, atau nilai rasa tertentu. Konotasi merupakan kesan-kesan atau asosiasi-asosiasi dan biasanya bersifat emosional yang ditimbulkan oleh sebuah kata di samping batasan kamus atau definisi utamanya. Konotasi mengacu pada makna kiasan atau bukan makna sebenarnya. Contoh makna konotasi adalah Lofi dijadikan kambing hitam, di mana kambing hitam tersebut memiliki makna sebagai tersangka atau yang disalahkan dalam sebuah masalah gitu. Nah, selanjutnya adalah penggunaan diksi dalam konjungsi. 1. Konjungsi relatif. Contoh kasusnya yaitu antara titik-titik dengan. Bentuk salahnya, diduga ada faktor yang menyebabkan ketidaktaatan atas hasil penelitian hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan kinerja. Nah, bentuk benarnya yaitu diduga ada faktor yang menyebabkan ketidaktaatan atas hasil penelitian hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kinerja. Jadi yang benar itu antara titik-titik dan. Yang kedua, ada konjungsi subordinatif. Contoh kasusnya yaitu jika titik-titik maka. Bentuk salahnya, jika peningkatan kompetensi tidak signifikan, maka
program ini diakhiri. Bentuk yang benar yaitu jika peningkatan kompetensi tidak signifikan, program ini diakhiri. Jadi nggak ada makanya itu nggak usah dipakai ya guys. Yang ketiga ada konjungsi antar kalimat. Contoh kasusnya yaitu tapi titik-titik. Bentuk salah. Tapi kemitraan demikian itu harus ditanggapi dengan serius supaya menghasilkan hasil yang signifikan. Bentuk yang benar akan tetapi kemitraan demikian itu harus ditanggapi dengan serius supaya menghasilkan hasil yang signifikan. Jadi yang benar itu dikasih akan tetapi, jangan tapi doang deh. Terima kasih dari saya. Dadah. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Salma Citra Helinda Putri dari kelompok 3 Diksi. Syarat dalam ketetapan diksi. Yang pertama, untuk membedakan secara cermat makna kata yang hampir bersinonim, misalnya iyalah dan juga adalah. Pemakaiannya ini berbeda-beda. Kata iyalah itu harus diikuti dengan sinonim, bukan dengan definisi formal. Nah, jika menggunakan kata iyalah, maka harus disertai dengan sinonim. Contohnya, manusia ialah orang. Itu contoh yang benar. Nah, contoh yang salah, ya ini adalah manusia ialah makhluk yang berakal budi. Itu adalah contoh yang kurang tepat. Kemudian syarat yang kedua adalah membedakan makna denotasi dan juga konotasi secara cermat. Denotasi yaitu kata yang bermakna lugas dan tidak bermakna ganda, sedangkan konotasi dapat menimbulkan makna yang bermacam-macam. Lazim digunakan dalam pergaulan untuk tujuan estetika dan juga kesopanan. Yang ketiga, membedakan makna kata secara cermat, kata yang mirip ejaannya, misalnya interferensi dan juga inferensi, syarat dan juga syarat. Yang keempat, menggunakan kata abstrak dan konkret secara cermat. Kata abstrak misalnya wirausaha, pendidikan, dan juga pengobatan modern. Kalau kata konkret atau kata khusus misalnya magang, sarapan, dan juga berenang. Yang kelima, menggunakan dengan cermat kata bersinonim, misalnya pria dan laki-laki, saya dan aku, serta buku dan kitab. Nah, itu juga ada berhomofon, yakni bank atau bank, dan juga berhomograf, yakni apel buah atau apel upacara. Dan juga ada berhomonim, yakni buku tulang atau buku kitab. Yang keenam, menggunakan kata yang berubah makna dengan cermat. Misalnya isu dalam bahasa Indonesia berarti kabar yang tidak jelas asal-usulnya, kabar angin atau desas-desus. Yang ketujuh, menggunakan kata umum dan kata khusus secara cermat. Untuk mendapatkan pemahaman yang spesifik karangan ilmiah, sebaiknya menggunakan kata khusus. Misalnya, mobil itu kata umum atau Fortuner itu kata khusus. Nah, yang kedelapan, menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan susunan atau pasangan yang benar. Misalnya, sesuai, bagi, seharusnya, atau sesuai dengan. Yang kesembilan, menggunakan imbuhan asing jika diperlukan. Harus memahami maknanya secara tepat. Misalnya, dilegalisir, seharusnya itu dilegalisasi. Koordinir itu seharusnya koordinasi. Kemudian yang ke-10, yakni tidak menafsirkan secara makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri. Jika pemahaman belum dapat dipastikan, pemakai kata harus menggunakan makna yang tepat dalam kamus. Misalnya, modern sering diartikan secara subjektif canggih. Nah, menurut kamus, modern berarti terbaru atau mutakhir. Canggih berarti banyak cakap, suka mengganggu, rewel, bergaya, intelektual. Gitu. Nah, kesimpulan dari materi diksi ini ialah diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan juga sesuai dalam mengungkapkan maksud dan juga tujuan kepada penyimak atau pembaca, baik secara lisan maupun tulisan.
Ketetapan dan juga kesesuaian sangat penting dalam mengekspresikan maksud dan juga tujuan. Pemakaian diksi yang baik dapat membantu pembicara dan juga pendengar dalam penyelesaian masalah. Begitu pula sebaliknya, gagasan atau ide akan sulit diterima jika diksi yang digunakan salah sasaran atau tidak sesuai dengan konteks pembicara dan pendengar. Diksi dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni yang mempunyai makna konotatif dan memiliki makna denotatif. Bentuk penggunaan konjungsi dalam diksi dibagi menjadi tiga, yakni konjungsi relatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi antar kalimat. Nah, itu dia penjelasan dari kami kelompok 3. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sampai jumpa.